Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat? Ada yang lagi demam? Sakit? Nggak ada? Sehat semua ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuh kelasnya coba dipimpin doa. Siapa? Regar. Coba Regar dipimpin doa. Kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Robi tubil wabil is wabil Muhammadin Nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Bersalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak minta satu orang untuk maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang bersedia? Alika? Iya, boleh. Silakan. Depan. Ya, yang lainnya silakan berdiri. Ayo. Siap? Indonesia tanah tumpah darahku, bisalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negaraku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak selalu mengingatkan ya. Mengingatkan apa peraturan di dalam lab. Ada yang masih ingat peraturan di dalam lab apa aja? Apa? Tidak boleh membawa air. Iya, tidak boleh membawa air. Air minum, makanan nggak boleh di dalam ruang lab. Kenapa? Kotor. Satu kotor karena lab itu identik dengan listrik ya. Nanti kebakar. Kebakar. Nah, itu aja. Berikutnya, Bapak mau absen. Adila Safira. Ada. Aira Romadona.
Hadir. Alika Nisa. Hadir. Al-Maghfirah. Hadir. Alicia Regina. Hadir. Fatia. Ganesha. Ganesha ada. Kinan. Kinan ada. M. Rizky Siregar. Maulana Akbar. Maulana Akbar ada. Nasiun Amin. Sakit. Kemarin masuk. Nah, kemarin masuk baru hari ini. Baru hari ini. Sakit. Nur Fadilah. Nur Fadilah ada. Quina Balkis ada. Revan. Revan ada. Salwa Salsabila. Salwa ada. Syifa. Syifa sakit juga. Kemarin masuk. Jadi udah 2 hari. 2 hari masuk. Tasbita. Sabita ya. Terakhir Tasya. Tasya ada. Oke, berarti 2 orang yang tidak hadir. Sakit semua. Ya, mari kita doakan semoga yang sedang sakit diangkat penyakitnya. Oke, kita mulai pembelajaran. Kali ini kita masuk di bab ketiga ya. Bab 3 temanya tentang apa? Sistem komputer. Nah, sebelum masuk ke materi bab 3, Bapak akan mengulas kembali. Ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas tentang materi apa? Informasi dan komunikasi. Teknologi, informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK ya. Itu ada di bab kedua. Nah, di bab kedua kita belajar apa? Apa sih contoh-contoh program-program komunikasi? Ada yang kalian tahu? Masih ingat? WhatsApp, apalagi Facebook, Instagram, Line, Telegram ya. Ada program-program komunikasi, ada program-program perkantoran. Ada yang masih ingat program-program perkantoran? Apa? Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Benar banyak ya. Ada Visio ya, itu bagian dari Office. Nah, apa sih Pak kaitannya dengan pertemuan kali ini? Ada ya. Yang tadi kita sebutkan itu adalah bagian-bagian dari software. Software itu apa? Perangkat lunak. Ya, perangkat lunak. Nah, itu bagian dari sistem komputer. Oke, berikutnya. Nah, sebelum kita masuk materi, Bapak jelaskan dulu nih tujuan dan capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran gini? Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja komputer dan masing-masing komponen-komponennya. Berikutnya mampu menjelaskan peran sistem operasi ya, mekanisme internal. Jadi gini. Maksudnya apa sih Pak? Dari gini, capaian pendidikan, capaian pembelajaran adalah capaian yang ingin kita capai dalam suatu pembelajaran. Kamu ini ada di fase E. Ada yang ingat fase? Dari A, B, C, D, E sampai E. Kamu itu fase E. Fase E itu untuk kelas 10. Nanti kelas 11, 12 itu fase F. Ya. SMP berarti fase D. Nah, ada fasenya, jadi tahap-tahapnya. Pasti kamu di SMP pernah belajar dari sistem komputer? Pernah belajar? Pernah ya? Pasti diajarkan di SMP itu pada sistem komputer. Nah, di fase D itu yang tadinya kalau kamu ini sudah masuk menjelaskan. Kalau fase D SMP itu hanya mengidentifikasi atau memahami. Nah, kamu udah fase E harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan komen-komen komputer, menjelaskan sistem operasi ini. Capaian pembelajaran mudah-mudahan tercapai. Itu setiap pembelajaran pasti ada nama capaian pembelajaran. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran per harinya. Jadi setiap hari itu tujuan pembelajaran pasti berbeda-beda. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu diharapkan memahami komponen perangkat keras, apa aja? Perangkat keras, monitor, proyektor, speaker, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada brandware. Ada yang masih ingat brandware itu apa? Pengguna atau biasa disebut dengan user. Ya. Berikutnya memahami mekanisme kerja internal pada komputer. Nah, setelahnya kamu mengidentifikasi pembelajaran jadi gini.
Nanti tujuan kita, kamu ini setelah Bapak jelaskan, kamu membuat kelompok ya. Kamu udah bisa mengidentifikasi apa itu komponen-komponen di dalam komputer. Nanti dijelaskan, didiskusikan di depan kelas. Kamu jelaskan apa yang maksud dengan komponen-komponen komputer. Oke, berikutnya asesmen awal. Ini penting. Pada era digital saat ini banyak kita tergantung dengan peralatan komputer ya. Apalagi kamu jurusannya apa? Perkantoran. Identik dengan komputer. Siswa itu kalau dia bikin makalah, laporan pasti menggunakan komputer. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak mau asesmen awal. Gunanya apa? Biar mengetahui sejauh mana sih kamu mengetahui dengan sistem komputer. Pasti kan kamu di SD pernah dengar ya, pernah belajar. Jadi Bapak mau ujian dulu sebelum kita masuk materi. Jadi nanti Bapak ada perbandingan sebelum kamu belajar sama setelah kamu belajar. Ada peningkatan atau enggak? Oke? Ini akan Bapak kirim linknya. Kita main game ya. Gamenya Bapak akan linknya Bapak kirim ke grup WA. Boleh dibuka WA-nya? Bapak kirim. Nanti cepat-cepatan ya. Ini ada waktunya. Satu jawaban itu hanya 10 menit. 10 detik. Cepat-cepatan. Semuanya harus sudah connect ya. Bapak kirim linknya. Lihat grup. Oke. Grup video. Grupnya mana grupnya? Gak apa-apa ya. Mana grup video? Ini. Oke, Bapak kirim linknya. Silakan connect, login. Sudah masuk? Bisa semua? Nanti ketika login masukkan nama aslinya. Nama aslinya. Jangan namanya nama kamu ya. Jangan nama mantan kamu. Apalagi selingkuhan kamu ya. Oke, Alma sudah masuk, Salwa sudah masuk, Tasya, Revan. Kalau sudah mulai masuk semua, Bapak akan mulai. Yuk. Nah gini, mungkin kalau komputer nggak connect bisa menggunakan HP ya. Kalau komputer nggak connect bisa HP juga nggak apa-apa. Baru 9 orang, pakai HP aja nggak apa-apa. Nanti pertanyaan berhubungan dengan sistem komputer ya. Pertanyaan dasar. Pasti bisa semua lah. Pasti gampang lah ini mah. Sudah siap? Sudah semua? Wah, ada Maulana SPD. Ya, ada Maulana Akbar, Rizky Siregar. Baru 13 ini. Kamu belum? Ya. Boleh masuk gunakan handphone boleh? Nggak apa-apa, pakai handphone juga. Ya, ya. Oh. Reload. Ya, refresh. Ya, sudah masuk semua? Regar hilang? Oke. Sudah? Sudah 15 orang, berarti satu lagi. Siapa yang belum masuk? Ya, nggak apa-apa ya kan? Nanti ketahuan hasilnya. Peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, langsung Bapak bisa tahu hasil siapa yang jawabnya benar. Sudah masuk semua? Pakai HP aja, bisa. Ya, nggak apa-apa lah ya. Berarti kamu nanti aja ikutnya ya. Oke, Bapak mulai. Siap-siap? Siap pertanyaan hanya ada waktu 15 detik, 20 detik ya. Oke, siap? Pertanyaan pertama. Bapak mulai. Silakan dijawab. Ada pertanyaan di situ? Sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung
disebut dengan ya 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Kok ada masih brandware? Software masih ada ya? Dari hasilnya, jawaban yang benar adalah sistem komputer. Dari 16 orang yang menjawab 10, salah 3, 4, bingung mau ngapain ya? Oke. Oke, pertanyaan kedua, siap. Pertanyaan kedua, waktunya 15 detik mulai dari sekarang. Setelah Anda mengambil gambar, mencetak menggunakan apa, yuk? Cetak gunakan dua, satu, selesai. Wih, ada scanner. Scanner siapa ini? Satu orang Regar. Bener ya, printer. Scanner itu buat masukkan data ya. Oke, plan berikutnya 3, 2, 1 mulai. Yang tidak termasuk Microsoft Office apa? Jadi kita udah Bapak jelaskan di awal ya, apa yang bukan Office. Ayo, kalian perkantoran. 6, 5, 4, 3, 2. Ada masih PowerPoint. Keyboard ya. PowerPoint termasuk Microsoft Office ya. Berikutnya 1, 2, 3. Ini enggak aja hanya benar ya, kecepatan juga nanti menentukan siapa juara pertama. RAM artinya apa? RAM artinya ayo. 3, 2, 1. Wow. Ada yang salah ya. 2 orang, 3 orang. 3 orang tidak ngapa-ngapain. Berikutnya 1, 2, 3 mulai. Speaker, printer merupakan perangkat apa? Input, output, device, atau penyimpanan? Ayo, dijawab. 5, 4, 3, 2. Output ya, bukan input. Oke, berikutnya. Mulai. Mouse termasuk perangkat apa? Tidak hanya benar, kecepatan menentukan siapa juara pertamanya. Ngelek, siapa jelek? Ngelek. Selesai? Wah, masih ada aja ya. Mouse input ya. Berikutnya, ayo. Nah, berdasarkan sistem komputer dibagi menjadi 4 apa aja tadi? Ayo. Ada apa aja? Ayo. Ayo Maulana Akbar, SPD. Input, proses, keluaran, dan penyimpanan ya. Next. Lanjut. Perangkat keras, output. Ditunjukkan gambar apa yang output, ayo. Kelamaan waktunya ya. Ngaco banyak banget.
Monitor. Ya. Next. Apa yang dimaksud dengan software? Ayo, software itu apa? Software perangkat. Gampang. Wih, benar semua. Terakhir. Yuk. Apa yang disebut dengan hardware? Masa kalau masih ada yang salah, kebangetan. Hardware perangkat. Jelas. Ya, bahasa. Boleh. Oke, kita lihat hasilnya. Siapa juara pertamanya? Ya, Bapak langsung ini review, langsung review report. Juara pertama adalah Salwa. Keduanya SPD Akbar. Ketiganya Rizky Siregar. Rizky Siregar nggak baca satu ya. Wah, rata-rata bagus ya. Wah, ini siapa ya? Ya nggak apa-apa ya. Ini namanya asesmen awal, digunakan buat mengetahui sejauh mana kamu tahu tentang sistem komputer. Oke, kita masuk materi berikutnya. Kita kembali ke materi. Oke ya, yang Bapak tanya, pernahkah kalian pernah buka casing komputer? Pernah nggak buka casing komputer? Belum pernah? Pernah lihatin tapi belum pernah buka ya. Menurut kalian apa aja sih komponen ada di dalam komputer? Komponennya apa aja? Ada apa aja? CPU, ya RPU ini pada ada ya. Motherboard ada sebenarnya gambarnya. Nah, jika komputer diibaratkan tubuh manusia, mana bagian yang menjadi otaknya? Otak komputer apa maksudnya? Yang otak komputer? Ya, CPU atau Central Processing Unit. Atau kalau orang-orang programmer biasanya nyebutnya prosesor. Otaknya segini kecil ya. Oke, berikutnya pemahaman bermakna gini. Mungkin kalian sering menggunakan laptop ya. Menggunakan laptop, komputer untuk mengerjakan tugas. Pernah nggak ketika kamu lagi ngerjain tugas di komputer, kamu berpikir gimana sih cara ini bekerja? Gimana? Pernah berpikir nggak? Kamu ngetik tahu-tahu keluar? Pernah? Ah Pak, boro-boro mikir, saya mikirin tugas juga pusing. Ada begitu? Ada seperti itu? Ya. Nah, untuk mengetahui itu semua, kamu harus mengetahui ini 3 serangkai. Ada software, hardware, firmware. Ini 3 serangkainya. Harus terikat. Ada tiga-tiganya. Berikutnya. Nah, pentingnya belajar sistem komputer. Kita hidup di era digital ya. Kita udah di zaman digital ya. Apa-apa semua serba digital. Mau belanja juga menggunakan digital, mau ke kantor ya. Nah, belajar sistem komputer ini memerlukan dasar ya. Baru pemahaman dasar untuk mengetahui bagaimana teknologi ini dapat bekerja ya. Hal ini membantu kita untuk menjadi pengguna yang lebih efektif dan terampil dalam gitu. Belajar sistem komputer itu merupakan baru dasarnya aja. Biar nanti kamu di dunia kerja bisa mengetahui jadi gini, kamu dunia kerja pasti dihadapkan dengan komputer. Nanti kalau komputer rusak, kamu harus seperti apa? Kamu ngeprint harus gimana? Harus tahu gitu ya. Itu baru dasarnya aja. Baru dasarnya. Berikutnya, nah sistem komputer dibagi menjadi 3 apa aja tadi? Ada hardware, software dengan firmware. Hardware itu perangkat keras. Contohnya apa aja tadi? Mouse, keyboard, monitor, RAM, prosesor, apa lagi? Harddisk juga termasuk monitor ya. Habis itu ada software itu perangkat lunak pendampingnya. Kalau sini Bapak jelaskan perangkat aplikasi yang menjalankan perangkat keras gini. Hardware yang kamu gunakan itu membutuhkan software untuk bekerja. Contohnya gini. Misalnya kamu ngetik, kamu beli printer baru. Ya, beli printer baru, kamu taruh di samping kamu colokin. Itu nggak bisa langsung digunakan. Caranya diapa dulu? Diinstal dulu. Kamu ada CD drivernya, kamu install dulu. Ini tuh softwarenya. Jadi hardware biar bisa bekerja harus diinstal dulu. Jadi gini,
Kalau kamu nanti PKL, kamu disuruh sama bos kamu ya untuk ngeprint, kita kamu ngeprint kamu, kok nggak keluar-keluar printernya? Kamu periksa ini, printernya sudah terinstall nggak di komputer kamu? Harus tahu. Kalau memang kok Pak udah terinstall, kamu pilih mana tipe mana yang sudah kami install. Kamu klik. Beda dengan mouse, keyboard. Keyboard itu nggak perlu diinstal. Colok, dia punya sistem namanya PNP, plug and play. Plug masukkan langsung digunakan. Sama dengan flash disk, atau flash disk. Flash disk kamu colokkan tidak perlu diinstal, langsung bisa dipakai. Ada lagi contohnya wireless, dongle. Dongle buat install, buat ngangkat WiFi, itu kamu harus install dulu. Itu nama software. Berikutnya adalah brand. Brand itu pengguna. Inilah yang paling penting. Dari ketiga ini yang paling penting. Sehebat apapun hardware, sehebat apapun software, kalau tidak ada pengguna yang bisa, percuma ya. Komputer sehebat apapun, kalau yang penggunanya, maaf ya, di bawah, nggak akan ada apa-apanya itu komputer. Nanti Bapak jelasin lagi. Berikutnya, pengertian hardware. Nah, ini Bapak jelaskan singkat aja nanti, karena ini akan menjadi proyek kalian, tugas kalian. Kalian yang harus menjelaskan nanti di depan kelas ya. Depan sini. Perangkat kelas adalah perangkat ini ya, berbentuk fisik, bisa dipegang. Hardware itu dibagi menjadi 4. Ada tugasnya input, proses, output, dan simpanan. Contoh gini, ada mouse, ada keyboard, itu masing-masing punya perannya masing-masing ya. Ada yang memang tugasnya input, ada yang tugasnya penyimpanan, proses ya. Nanti selebihnya kamu yang menjelaskan. Oke? Oke. Berikutnya, pengertian software. Ini software. Software adalah perangkat non fisik dari sistem komputer yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas secara spesifik. Tanpa software, hardware hanyalah benda mati, ya. Tanpa software, hardware ini kayak bilang, komputer yang kamu pakai tanpa software itu mati. Nah, software itu dibagi menjadi 3, ada OS atau biasa disebut dengan singkat dengan sistem operasi, ada program aplikasi, ada bahasa. Kan Bapak tanya, OS, operasi sistem. Kamu punya HP? Punya. HP kamu apa? Tipenya, mereknya? Samsung. Ada yang Apple? iPhone ada? Kalau Bapak tanya OS-nya apa, jawabnya? Android. Itu OS, aplikasi operasi sistem di dalamnya. Kalau di komputer ada tuh OS-nya apa aja? Windows. Terusnya? Linux. Apa lagi? Kalau Apple berarti MacBook atau Mac OS ya. Mac OS. Itu operasi sistem. Operasi sistem itu adalah nyawanya. Hardware itu raganya, badan Bapak hardware itu raganya. OS itu nyawanya. Tanpa OS, komputer ke HP kamu tuh mati. Nah, ada OS, ada program aplikasi. Program aplikasi itu pelengkap. Jadi gini, hardware itu raga Bapak, hardware software itu operasi sistem itu nyawa. Program aplikasi itu pelengkap. Tidak ada dia pun Bapak bisa hidup. Tidak ada dia pun di komputer ini, dia akan hidup. Tidak ada dia pun malah justru bagus, akan lebih enteng. Operasi sistem, program aplikasi yang kamu tahu apa aja? Di HP kamu dulu dah. Apa aja contoh-contoh program aplikasi? WhatsApp. Apa lagi? Play Store. Apa lagi? Instagram. Ya. Gemini. Siapa suka pakai Gemini? ChatGPT, ya. Ya biasa ChatGPT buat apa? Buat jawab pertanyaan dari guru bikin soal susah-susah. Ya, guru bikin soal tuh mikirin bagaimana kamu bisa jawab. Kamu jawabnya dengan oh, ya aneh ya. Itu program aplikasi. Tanpa dia pun komputer, HP itu bisa. Justru tanpa dia akan lebih gini. Kalau misalnya kamu main gamenya Point Blank apa ML ya? ML artinya apa sih? Mobile Legend. Ketika kamu main, udah lama nih aplikasi sudah tidak kamu gunakan, tapi tetap ada di HP kamu.
lebih baik menurut Bapak dihapus, uninstall. Jadi kalau dia tetap di sini, dia akan memberatkan proses kerjaan satu RAM ya. Berikutnya ada namanya brandware. Brandware biasa disebut dengan user, pengguna. Ini dia brandware ini. Ini lebih penting. Contoh-contoh bidang pekerjaan ada administrator, programmer ya. Tambah komputer sehebat apapun, perangkat hardware ya, kamu beli mahal apapun, kalau tanpa brandware yang memadai, cuma jadi gini. Nah, Bapak sedikit cerita. Seandainya kamu punya rezeki, kamu pengen beli komputer, ya. Beli komputer sesuai dengan apa kemampuan kamu, dengan tujuan kamu. Kalau memang tujuan kamu buat desain, kamu suka main game, ya suka main gamers. Ya dari komputer yang RAM-nya tinggi, RAM yang mahal lah, ya. Kalau kamu hanya sebagai perkantoran yang kerjanya cuma Microsoft Office, Word, dengerin lagu, main YouTube, di komputer yang murah aja, cukup itu. RAM-nya berapa? RAM 2, 4 cukup. Beda kalau kamu main game, gamers ya, RAM-nya butuh 4. RAM itu ada tingkat-tingkatnya. Nanti Bapak jelasin RAM itu apa ya. Itu gunanya pengguna. Berikutnya, wah ini asesmen proses pembelajaran. Sini Bapak siapkan. Bapak udah menentukan nama-nama kelompoknya. Ya, di sini kelompok 1 ada Alika. Ya, boleh lihat, boleh catat ya. Tugasnya apa sih Pak? Ini. Tugasnya adalah nanti kamu akan Bapak kasih LKPD, lembar keterampilan peserta didik ya. Kamu isi di situ dulu. Nanti tugasnya apa? Nih, kelompok 1 mengidentifikasi, mencari tahu dulu kamu ya. Boleh lewat LKS, boleh lewat Google, ya. Situ Bapak udah komputer udah Bapak kasih akses internet. Kelompok 1 perangkat output, input ya. Kelompok 2 perangkat keluaran. Kelompok 3 mengidentifikasi hardware perangkat proses. Kelompok 4 mengidentifikasi hardware perangkat penyebaran. Nah, hasil diskusi kamu nanti Bapak kasih LKPD ya. Pertama kamu tulis dulu di sini terangannya. Apa sih itu hardware? Ya, kamu tugasnya apa kamu tulis. Contohnya perangkatnya apa? Setelah kamu tulis baru kamu aplikasikan di dalam Canva ya. Canva itu kamu jadi gini, kamu nggak usah perlu pindah-pindah tempat ya. Karena Canva itu bisa sharing. Kamu kirim sharing ke teman kamu, tugasnya apa, kamu nyatetnya tentang apa. Oke, paham? Paham. Oke. Nanti hasil diskusi kamu presentasikan di depan. Oke, siap? Kelompok 1, tua kelompoknya siapa? Kinan, Pak. Kinan, mana Kinan? Alika. Alika, kelompok 2, Salwa. Ya, kamu boleh duduk bareng-bareng juga boleh. Ya, satu komputer bareng-bareng. Bebas saja ya. Bebas saja. Kelompok ketiga, wah ini Akbar. SPDI MMPD. Main YouTube, main WAW. Berikutnya MRC Siregar. Oke, silakan dikerjakan. Boleh gabung, nggak apa-apa. Berbaur aja, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Silakan kerjakan. Gunakan Canva ya. Geser-geser bangkunya juga nggak apa-apa. Kita cetak di grup kelas ya. Ya, chatan boleh chat di grup kelas. Kamu tugasnya apa? Ya, waktunya nggak lama-lama ya. Waktunya itu hanya 20 menit ya. 20 menit. Setelah 20 menit nanti kamu harus presentasikan di depan. Kamu buka dulu Canva-nya semua. Buka Canva-nya. Ya. Nggak bisa Canva-nya? Canva-nya logout. Ini dia. Canva-nya buka. Bapak harapkan kamu kerjakan dengan baik. Contohnya hardware output itu apa? Kamu cari tahu. Ada output itu apa?
Kamu nanti presentasikan depan. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk ya. Waduh, siap, siap, Pak. Siap, siap, siap. Dan siapkan jawaban-jawaban yang walaupun soalnya sederhana, Bapak minta ini hasilnya maksimal. Ya, silahkan kerjakan. Tinggal mana, Pak? Ya, nggak apa-apa. Jalan-jalan aja nggak apa-apa. Mau tinggal tangan. Ya, kumpul aja nggak apa-apa satu. Jadi satu komputer juga nggak apa-apa. Ya, kumpul aja nggak apa-apa. Kita WA-an aja ya. Ya, kumpul aja nggak apa-apa ya. Kamu jelaskan nanti kamu mau ngomong apa ya. Kamu kelompok berapa, Gar? Kelompok 4, Pak. Ini Kelompok lagi di empat. kelompok. Mak. Ya, tulis dulu ya, tulis dulu di situnya. Wah, kamu siapa anggota kamu? Queen, Queen sini, Queen. Sini, kelompok aja sini, kelompok aja, nggak apa-apa. Queen. Ya. Kumpul aja. Ngambil kerja. Kamu siapa, Hanwar? Ya, nggak apa-apa. Siap-siap ya, kerjakan. Kelompok 4 mana? Kalau nggak ada komputer bisa gunakan HP ya, editnya. Ya, kumpul. Buka, buka, Pak. Buka Canva. Oke, kerjakan ya. Ya, 10, kamu kelas 10 MPLB ya. Kerjakan ya. Jadi di HP nya. Ya, siapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Bapak yakin dah. Anak MPLB ya, kantoran. Pinter-pinter. Sisanya improvisasi. Improvisasi ya. Pak, saya izin ke toilet ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kalau di toilet, jangan lupa ya, disiram. Kalau ke toilet, jangan lupa disiram. Karena sering kejadian, siswa itu di toilet malas nyiram. Gampang kemarin tuh. Allah, apaan? Gina. Di Canva banyak tema-tema yang bagus ya. Coba diedit biar temanya lebih menarik. Hasil yang kamu kirim lewat WA ya.
Nanti kita buka di sini. Gimana? Diedit ya, cari tema yang bagus. Nanti maju satu-satu, satu kelompok. Ya, silakan. Ini dari kita coba deh, benar gak, Pak? Mana bikin presentasi? Gimana? Ya, enggak itu aja, slide itu aja. Ya, infografis saja. Satu lembar aja ya. Apa mau 2 lembar? Silakan kalau mau dijabarkan. Baik, Pak. Sepuluh menit lagi ya. 10 menit lagi.
Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang ya. Ya, nanti ini diisi juga, ya kan nama perangkat, contohnya monitor, contohnya printer. Nah, monitor ini fungsinya apa? Nama tulis, ya, menyampaikan apa. Nah, printer nih, printer tugasnya apa, fungsinya apa? Kamu tulis, sama apa sini ya, vektor apa. Setelah kamu identifikasi seperti ini, nanti kamu aplikasikan menggunakan Canva, ya, diedit menggunakan Canva. Oke. Ya, mau lu bertanya sesat di Jalan. Soalnya ini bukan di jalan, Pak. banyak bertanya. Banyak nanya bisa juga. Siapa yang menyulitkan sesama teman akan mendapatkan dosa. Ya, jangan lupa diisi itu ya. Ya, fungsi-fungsinya apa dia tugasnya. Nih Alika nih. Ya, nanti infografisnya Bapak tampilkan. Nanti itu yang kamu jelaskan ya. MPLB 1. Monitor apa tugasnya? RAM tugasnya apa? Sudah? Kalau sudah semua mah? Ya sudah semua belum? Sudah? Oke, siap. Sekarang waktunya kirim ke grup. Nanti maju satu-satu. Ya kirim, ya. Kirim di grup dulu, grup kelas dulu. Ya, Bapak lihat ini siapa saja yang sudah kirim. Oke.
Kelompok 1 sudah ya. Berikut ini kelompok apa? Kelompok 2 ya. Sudah ini lagi ya. Kelompok 1 dulu. Ya, semuanya dulu dikirim. Baru Bapak download. Oh, sudah, baru Bapak. Ya, ini Bapak download dulu ya. Bapak download. Wih, cakep ya. Akbar ini. Akbar keren. Akbar keren apa ganteng? Oke, ini sudah Bapak download semuanya satu-satu. Sudah ada yang diedit. Oke. Kita mulai presentasi ke depan, dimulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama siapa aja tadi? Boleh maju ke depan, silakan. Ayo, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang jangan nanya, jangan katanya. Ya. Biar susah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik aja. Dulu aja apa? Jangan gua. Oke, Pak. Ya, jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Tapi di sini perkenalkan, nama saya Revan Rizky Stefania, dan di sini saya bersama 3 teman saya yang bernama. Saya Danisa. Saya Kinanti. Saya Alika. Ya, jadi di sini kita mau presentasi tentang hardware perangkat masuk. Oke. Jadi di sini hardware masuk atau input device adalah semua perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Data atau perintah ini kemudian akan diproses oleh unit pemrosesan pusat atau disebut CPU. Terus di sini ada disebutnya apa ya? Jadi ada fungsi-fungsi komputer kayak keyboard, mikrofon, scanner, mouse, dan webcam. Ada ya? Coba tolong dijelasin Kinan untuk keyboard ada apa aja. Fungsinya itu untuk memasukkan data berupa teks, huruf, angka, simbol, dan mengirimkan perintah fungsi ke komputer dengan menekan tombol. Dah, itu aja. Ya, itu langsung. Oke, di sini ada mikrofon untuk merekam suara atau input audio dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat disimpan atau diproses oleh komputer, misalnya untuk komunikasi suara, pengenalan suara, atau perekaman musik. Lalu selanjutnya ada scanner untuk memindai gambar atau dokumen fisik dan mengubahnya menjadi data gambar digital yang dapat dilihat, diedit, atau disimpan di komputer. Lalu ada mouse untuk menggerakkan kursor di layar, memilih objek, mengeklik,
memilih dan mengaktifkan fungsi, menyeret, lalu melakukan navigasi grafis lainnya. Dalam antarmuka pengguna grafis. In- UI. UI itu untuk mengubah gerakan tangan menjadi sinyal elektronik. Terakhir ada webcam untuk mengambil gambar atau gambar diam secara real time dan mengirimkannya sebagai input digital ke komputer. Biasanya digunakan untuk konferensi video atau live streaming. Oke, ini presentasi dari kelompok 1 yang tentang hardware perangkat masuk. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Baik, Kak Akbar, boleh. Kenapa, Kak? Handset? Oh, iya. Eh, Itu termasuk input atau output atau input ya? Oke, Kak Akbar, baik saya jawab. Untuk AirPod itu termasuk ke barang, apa namanya, ke perangkat output Kak Akbar. Ya, jadi untuk mendengarkan audio dan input untuk menggunakan mikrofonnya atau bersamaannya. Begitu aja paling Kak Akbar. Jadi dia masuknya ke barang output ya, bukan ke input. Iya, baik. Ada apa? Webcam. Oke. Baik, bisa saya jawab. Webcam ini kan seperti sejenis kamera ya yang mengambil gambar atau video untuk dimasukkan ke dalam penyimpanan komputer. Jadi itu bisa dibilang input karena perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Jadi webcam makanya termasuk ke dalam input. Baik, terima kasih. Kira ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Saya dari kelompok 1, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh aplaus buat kelompok pertama. Benar ya? Nah, tadi ada pertanyaan juga ya. Tentang tadi apa Akbar tanya apa? Webcam ya. Bagus tadi jawabannya benar. Webcam itu termasuk input ya, karena menangkap gerakan ya. Input gerakan. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Tentang headset, earphone. Ya benar, dia termasuk perangkat output ya. Keluaran karena mengeluarkan suara. Oke, berikutnya kelompok kedua. Di sini siapa kelompok kedua? Sudah tampilkan? Lalu ya belum. Oke. Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syawal Salsabila Nurmala. Saya Queen Balkis Rahmadani. Saya Nur Fadila Marsyah. Saya Adila Syafira. Hari ini kita akan membahas perangkat keluaran modern atau output. Kata ini mungkin sudah sering terdengar atau tidak asing di telinga kalian. Tapi kalian tahu nggak sih beberapa dari perangkat keluaran ini memiliki keunikan dan dramanya masing-masing. Mulai dari monitor, semakin lama dia ukurannya semakin tipis kayak lagi diet ekstrim. Terus
ada printer yang kadang suka ngambek, kertasnya macet padahal jelas-jelas enggak. Lalu ada speaker yang kadang bikin playlist aneh kita itu kesebar. Lalu ada proyektor yang sinarnya kadang membuat kita jadi bintang panggung di depan. Lalu ada earphone yang walaupun kabelnya sudah kita rapikan, tapi setiap kita memakai pasti selalu berantakan. Oke, masuk ke presentasinya. Hardware output atau perangkat keluaran adalah komponen komputer yang berfungsi menampilkan atau mengeluarkan hasil proses dari komputer kepada pengguna dalam bentuk teks, gambar, suara, atau bentuk lain yang bisa dipahami manusia. Ini ada jenis-jenis atau yang termasuk ke dalam perangkat keluar modern, bisa dibaca. Monitor menampilkan hasil pemrosesan komputer dalam bentuk visual, teks, gambar, dan video. Selanjutnya ada printer, yaitu mencetak hasil kerja komputer ke media kertas, contohnya dokumen, gambar, dan laporan. Speaker menghasilkan suara atau video dari komputer. Lalu selanjutnya ada proyektor yang berfungsi untuk menampilkan tampilan komputer ke layar besar, biasanya untuk presentasi. Selanjutnya ada earphone, berfungsi untuk mengirimkan suara langsung ke telinga pengguna secara pribadi. Siapa di sini yang guru lagi ngejelasin suka pakai earphone? Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Hargai guru yang lagi jelasin di depan. Mungkin sekian dari presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Bagaimana cara kerja monitor dan printer saling melengkapi dalam penyampaian informasi? Cara kerja monitor dan printer untuk saling melengkapi. Nyesel gue nggak nanya kelompok lu. Yuk. Sebentar ya. Iya, Ada nggak? Ada nggak? Pertanyaan dari komputer jawab oleh Bob. Kamu aja. Kamu aja kamu. Tangan aku gak. Jawabannya adalah Ini kok nge-like? Biarin deh baca yang itu. Nge-like itu. Gue ini yang ini. Ayo. Bentar, Kak. Oke. Cari yang nge-like HP. Jadi komputer dan printer itu saling melengkapi melalui pembagian tugas, di mana komputer berfungsi sebagai pusat pemrosesan dan kontrol, sedangkan printer bertindak sebagai perangkat output yang mengeksekusi instruksi fisik untuk mencetak dokumen atau gambarnya. Jadi kayak gitu. Menyusahkan teman dapat dosa ya. bisa kan teman dapat dosa. Ayo. Yang kapan silakan. Oke, gini. Dari kan ini kan apa namanya? Tentang waktu ya. Oke. Terus sama nggak sih monitor sama TV itu? Monitor sama apa? Sama apa tadi? Sama apa? Sorry. Proyektor kali ya, monitor sama proyektor apa gimana? Sorry. Monitor sama Monitor sama TV. kalau Sama nggak tuh? Sama. Motor sama. sorry. Kamu jawab aku lagi. Sama-sama menentukan Sama. Kalau menurut saya pribadi, monitor dan televisi sama-sama menampilkan hasil pemrosesan
hasil pemrosesan dalam bentuk visual seperti teks, gambar atau video. Tapi bedanya mungkin kalau monitor apa ya? Dia beda ya Kak. Mungkin bentuk kayak gitu. Cara penggunaannya juga berbeda. Pengguna ada berbeda. Gimana? Salah ya? Bapak bisa diterima akun? Bisa diterima. Ada lagi? Ini mungkin agak keluar dari konteks, tapi Kamu apa ya? Bedanya earphone, headphone, headset tuh apa ya? Bedanya ya, dari segi ada kabel, ada gak ada kabel gitu. Perbedaannya bentuknya. Kalau yang gak ada kabelnya kan tinggal colokin aja, jambungin Bluetooth kan. Kalau ini kan nyolok-nyolokin dulu. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cakep ya. Berikutnya nanti kesimpulan di terakhir Bapak jawab semua pertanyaannya. Berikutnya kelompok 3, siapa ini? Ini dia kelompok 3. Oke, silakan boleh ke depan. Akbar Maulana, Tasya, Sabita. Ini pramuka semua ya. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Pak Sutrina sebagai Mapel Informatika dan teman-teman yang saya banggakan. Teman-teman mau izin perkenalkan, saya Maulana Akbar di sini dan beberapa teman saya yaitu ada Tasya, Aulia, siapa? Anissa, dan habis itu ada Aira Madonna dan juga Sabita. Kenal semua kan mukanya? Gak perlu dipapangin kan? Udah kenalan. Oke. Teman-teman, sesuai dengan pembahasan kami itu meneliti atau meriset atau mencari yaitu tentang hardware perangkat proses ya. Pak bisa lanjut nggak Pak? Udah ya? Oke. Yaitu hardware perangkat proses. Apa? Hard apa? Hardware. Apa yang betul? Hardware. Hardware kan? Oke, baik. Benar kan pengucapannya? Oke. Di sini kelihatan jelas gak kira-kira? Oke. Coba kata saya tolong dibacakan, kayaknya mata saya minus-minus ini gak kelihatan. Hardware perangkat proses. Hardware proses adalah komponen inti dari sistem komputer yang bertugas untuk melaksanakan instruksi, mengolah data, dan melakukan perhitungan. Singkatnya ini adalah otak komputer yang menerima input. Prosesnya sesuai dengan program yang berjalan dan menghasilkan output. Tanpa hardware, proses perangkat keras masukkan input dan pengeluaran atau output tidak dapat berfungsi karena tidak ada yang mampu menjalankan logika atau memanipulasi data. Oke. Lebih disimpulkan lagi ya. Jadi intinya gini. Software. Software itu yang ibarat tar dulu perbandingan namanya. Santai, kalem. Nah, jadi software itu dia perangkat lunak yang nggak bisa kita pegang, ibarat katanya begitu. Sedangkan hardware itu adalah dia yang bisa kita pegang. Itu ibarat kayak ini ada CPU, ada GPU dan RAM dan sebagainya itu bisa kita pegang. Kamu kalau nggak percaya coba deh bongkar apa namanya itu yang di bawahnya tuh bongkar. Rusak semua. Nah itu bakalan ada tuh CPU, GPU dan RAM dan sebagainya. Jadi intinya gini untuk mengenalinya adalah software itu adalah perangkat yang dimana nggak bisa kita pegang. Sedangkan hardware itu adalah yang dimana bisa kita pegang. Ya kayak contohnya tadi sini ada tadi tuh jelasin hardware yang input ada headset, sound dan sebagainya. Yang output itu adalah hardware bisa kita pegang kan, tapi
Nah, itu namanya hardware. Sedangkan kalau software itu adalah tidak bisa kita pegang. Contohnya kayak file Word dan file-file lainnya nggak bisa kita pegang. Tapi kalau kita udah print itu baru bisa kita pegang, namanya hardware. Hard file. Ya Pak. Nah, oke. Ini ada beberapa jenis hardware perangkat proses, yaitu ada CPU. Tolong dong nggak bisa bahasa Inggris nih. Tadi baca ya. Ada CPU, ada cache, terus GPU. Jadi ada CPU. Bukan apa ya? Bukan minyak GPU ya? ya itu. Bukan gosok pijat urut. Tidak. Ini ada GPU, ada RAM, ada motherboard. Iya. Mantap. Oke, Sabita silakan. Jadi ada Center Processing Unit. CPU itu adalah otak komputer yang menjalankan instruksi program. Terus kalau ini nih si Cace itulah intinya. Itu tuh memori berkecepatan super tinggi yang sangat dekat dengan CPU. Tugas utamanya menyimpan instruksi dan data yang paling sering. Terus ada GPU mengolah data untuk menghasilkan gambar, video. Ada juga Aira nih baca. Ada juga RAM, Random Access Memory, menyimpan data sementara saat komputer bekerja. Data akan hilang saat komputer dimatikan. Terus yang terakhir ada motherboard. Adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan dan mendukung semua perangkat keras prosesor, CPU, dan GPU, serta komponen penting lainnya, RAM, storage, dan lain-lain. Oke, ini ada tampilan gambar yang emang udah disediakan oleh kami. Jadi biar kita ngejelasinnya biar tahu gitu. Oh, ini CPU, ini GPU, yang itu ada RAM, ini ada cache, dan itu ada motherboard dan sebagainya gitu loh. Jadi kan kita juga susah ngejelasin secara rincinya kalau tanpa ada gambar. Ini teman-teman bisa dilihat ke depan, sini ada CPU yang bentukannya begini. Lanjutnya ada cache, ada yang begini. Terus ada RAM, ini yang bentukannya begini. Terus ada GPU yang bentuknya kayak kipas angin. Terus ada yang ini, ada motherboard dan lain sebagainya. Ini yang kita ambil adalah 5 contoh yang kemungkinan ada lagi. Nanti teman-teman kalau misalnya mau mencari lebih banyak bisa googling di Google aja ya. Oke. Sudah kali ya? Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila penyampaian kami secara singkat atau terlalu cepat, teman-teman bisa meriset lagi atau menggoogling lagi ke sumber-sumber yang fakta. Oke teman-teman, ada yang mungkin dipertanyakan? Buah. Langsung aja. Apa tuh? Apa kelebihan dan kekurangan Apa? proses yang berbeda-beda? Hah? Apa kelebihan dan kekurangan dari menggunakan proses yang berbeda-beda? Apa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan perangkat proses yang berbeda-beda? Saya ulangi, apa kelebihan perangkat dan kekurangan perangkat menggunakan perangkat proses yang berbeda-beda yang berbeda-beda. Nih, nanti jawab aja ya. Gak apa-apa. Ini tadi kan pertanyakan apa kelebihan dan kekurangan menggunakan proses yang berbeda-beda. Jawabannya, yang pertama adalah meningkatkan kreativitas. Yang kedua, mengurangi kebosanan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Kenapa sih? Apa kelebihan menggunakan kekurangan menggunakan? Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan perangkat proses? Proses apaan sih? Perangkat proses. Lucu banget. Perangkat proses yang berbeda-beda. Cuman izin ya Kak, mau nanya nih, ya kan. Perangkat proses yang berbeda-beda tuh jatuhnya kayak gimana? Apa? Itu udah jadi satu
Organisasi. Ini apa sih namanya? Udah jadi satu. Udah dimasukin semua. Maksud berbeda-beda tuh kayak gimana gitu? Mereknya gimana? Hah? Mereknya beda-beda gitu. Mereknya berbeda. Yang jelas kalau jawabannya merek yang beda-beda dari kualitasnya. Jadi kalau misalnya misalnya gini. Biasanya nih ada apa sih yang rakit-rakit PC itu apa namanya? Itu yang biasanya jadi kita edit nih. Contoh dari beli kita RAM-nya dapat 4 giga, kecil banget ya. Misalnya ada 10 gigaan lah misalnya ya. Terus habis itu kita mau yang lebih spesial lagi, lebih kenceng lagi, kita beli yang RAM baru yang seharga yang RAM-nya tuh sekitar enggak juga. Pokoknya yang lebih dari 10 GB yang kita beli lah gitu kan. Terus kita pasang lagi, kita rakit, itu bisa. Mungkin maksudnya gitu kali ya. Ya, gitu maksudnya. Oke, kalau secara kelebihan itu dia lebih pokoknya meningkat ya. Jadi yang dari awalnya lambat menjadi cepat, yang jadinya kecil jadi gede lah ibarat katanya gitu. Terus untuk kekurangannya dia apa ya? Sulit dalam pengawasan. Terus dia apa namanya? Apa sih bahasanya, ribet ya, bahasa kitanya. Bahasanya ribet. Jadi ibarat katanya kita harus bongkar dulu, kita harus gini dan sebagainya. Itu sudah. Oke. Apa Kak Regar? Oke. Jadi dari tadi kan pertanyaannya itu dari AI untuk AI ya, ditanya dengan AI lalu dijawab dengan AI. Nah sekarang saya bertanya tidak menggunakan AI, oke? Jadi tadi telah dijelaskan bahwasanya ada change dan juga RAM. Nah change ini adalah yang berfungsi untuk menyimpan data ya. Oke, coba ditampilkan dulu. Ya, boleh ditampilkan dulu. Nah, change itu adalah menyimpan instruksi yang paling sering diakses. Oke, lalu ada RAM, yaitu menyimpan saat komputer sedang bekerja. Nah, saya ingin tanya, saat komputernya mati, ya tidak digunakan, datanya tuh disimpan di mana? Sedangkan RAM itu ketika komputer bekerja, change itu ketika yang paling sering di play gitu loh. Yang paling sering datanya tuh yang sering digunakan. Nah, kalau komputernya mati nih, datanya itu disimpan di mana? Itu yang ingin saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Regar atas pertanyaannya. Cuman kita jelaskan kembali ya. Di sini kita tahapnya masih belajar. Kak Regar, saya nggak bisa mengatakan secara valid atau fakta. Jadi apa yang saya sampaikan. Oke, Kak Regar ya. Jadi yang saya tahu ya, setahu saya itu saya pernah tuh ngelihat di TikTok tuh penjelasan tentang informatika bahwasanya ketika nanti laptopnya mati itu tuh datanya udah disimpan oleh RAM. Jadi udah kayak bukan, jadi ada penyimpanan apa sih, saya juga nggak ngerti, memori dan sebagainya. Yang saya tahu tuh nanti ada apa sih bentukannya juga, aduh. Jadi ada apa sih, kayak kode apa sih Pak, kayak 00.1 itu udah disimpan sama itu, pokoknya begitu deh ya. Kalau jawaban saya kurang jelas, nanti kan ada Pak Sutrina mungkin yang bisa dilempar ke Pak Trina. Kalau saya di sini ada sebagai menjelaskan tentang hardware perangkat proses, yang dimana saya adalah meriset ini CPU, CAT, GPU dan sebagainya, tapi saya tidak mendalaminya. Jadi saya cuma tahu luarnya, tidak tahu dalamnya. Dan saya juga di sini sebagai orang yang belajar gitu, jadi tahapnya apa ilmunya masih cetek lah ya Kak. Jadi kalau Kakak pertanyaan tadi kayaknya keberatan buat kita, jadi mungkin dilempar ke Patrina. Oke, Kak Regar gimana? Ya, boleh lah. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ada yang mau pertanyakan? Kepala sidang. Ya. Apa perbedaan utama antara RAM dan hard disk dalam hal penyimpanan data atau kecepatan aksesnya? Perbedaan penyimpanan. Perbedaan antara RAM dan hard disk. RAM dan Hard disk. hard disk itu yang kayak ini ya, kayak colokan gitu ya. Nah, itu tuh. Kalau bedanya gini, kalau RAM itu dia adanya di laptop itu, tapi kalau hard disknya kita bisa bawa-bawa. Jadi berkatanya kalau disimpan di RAM, kalau disimpan di internalnya, kita cuma dapat ngaksesnya di internal aja. Teman-teman misalnya gini, teman-teman punya laptop, disimpan filenya tuh di laptop. Ya udah nanti filenya yang ada di laptopnya aja. Tapi sedangkan kalau teman-teman naruh di hard disk, itu dia nanti pas disimpan ke hard disknya, teman-teman bisa bawa kemana aja dan bisa disambungin ke laptop yang lainnya. Jadi kayak berkatanya apa ya? Kayak dimasukin ke dompet, ibarat kata gitu ya. Jadi filenya itu dimasukin ke dompet yang dimana bisa kita bawa-bawa dan bisa kita akses gitu loh. Walaupun beda komputer, beda PC dan sebagainya, bisa kita akses itu gitu ya. Paham Kak? Oke. Untuk kecepatannya
kecepatan hard disk apa RAM? Oke. Hard disk atau? Ya, atau RAM. Oke. Untuk masalah kecepatan apaan? RAM. Kita kadang RAM. Oke, teman-teman, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan? Ya, ini pertanyaannya dalam-dalam banget ya. Ini Bapak jelasin aja. Sekaligus merefleksikan. Jadi kelompok 4, next aja ya. Kelompok 4, karena takut waktunya tidak mencukupi. Nanti Bapak jelas. Tadi pertanyaan apa Siregar tentang? Tentang penyimpanan ketika komputernya dimatikan. Nah gini, ya, si Bapak luruskan. Kamu punya HP? HP RAM-nya berapa? RAM-nya 8, 4. Nih. RAM itu kelipatan ini. RAM itu 1, 2, 4, 8, 16, 32, berapa 64. Ya, pokok kelipatan pangkat 2. Kalau kamu beli HP ternyata RAM kamu 3, itu harus ditanya-tanya. Bisa, sebenarnya bisa. Upgrade RAM itu harusnya 2 sama 2. Ya, kelipatan 2, 2 sama 2 jadi 4. 4 tambah 4 jadi 8 itu. Jadi kalau RAM di upgrade 2 sama 1 nggak ada. Bisa ada, cuman kerja nggak akan maksimal. Bisa di slot RAM. Bapak habis ya, contohnya ini. Nah, RAM itu menyimpan data hanya sementara. Gini, komputer itu merupakan perangkat multitasking. Bisa bekerja secara bersamaan. Jadi ketika kamu main game, sambil main game, dengerin lagu, bisa buka YouTube, buka WA, segala macam. Itu yang bekerja adalah RAM. RAM yang bekerja adalah RAM. Ketika kamu mau buka-buka, pernah mengalami nge-lag nggak? Nge-lag ya? Itu karena RAM-nya tidak menampung. Caranya diapain? Kalau kamu nge-lag HP nge-lag? Refresh, ganti baru, banting. Reset. Lem biru ya. Nah, kalau di komputer Bapak biasa klik kanan refresh. Kamu pernah nggak di kanan refresh? Nah, kalau HP biasa di restart. Komputer biasa juga kalau di restart berarti dia akan hilang ingatannya. RAM itu random access memory, menyimpan data hanya sementara. Kalau dimatikan dia hilang. Hilang dia tuh ingatan masa lalu, ingatan tentang mantan, dengan apa ya? Hilang dia. Dia lupa ingatan. Makanya gitu Bapak bilang, kalau ada aplikasi-aplikasi yang ada di HP kamu, tapi tidak kamu gunakan, kamu hapus. Gunanya biar apa? Si RAM itu bekerja dengan maksimal. Oke? Ada lagi tadi baca dengan chat. Ini seru juga sebenarnya. Sebenarnya ini materi harusnya nanti minggu depan kita tentang kinerja komputer. Chat ini gini. Kamu pernah dengar kata chat nggak? Di HP kamu ada chatnya? Biasa kalau chat, biasa orang-orang nyebutnya sampah. Benar? Sebenarnya itu bukan sampah. Itu data komputer. Jadi gini, kamu pernah main Mobile Legends? Ketika login pertama, kamu pasti loadingnya lama. Benar nggak? Karena itu membutuhkan chat. Jadi login nama usernya semua itu simpan di chat. Jadi ketika kamu akan login lagi, kamu nggak akan ngambil data lagi. Udah ada di chat. Kamu tinggal ngambil aja. Nah, kalau aplikasinya kamu hapus, misalnya kamu hapus, chatnya harus kamu hapus juga. Kadang dia masih ada. Dikatakan sampah, kalau aplikasinya sudah tidak ada, cuma masih ada chatnya. Jadi kalau itu aplikasi nggak ada, ini kamu hapus. Jadi biar enteng. Jangan kalau aplikasinya masih ada, chatnya kamu hapus. Bisa seperti itu. Bapak seperti itu kalau Bapak main game, bikin akun kedua, ketiga, keempat. Ya, chatnya pasti Bapak hapus, biar punya login baru lagi. Oke? Sekilas itu tentang ya. Berikutnya terakhir, kelompok berikutnya nanti aja ya. Kita kembali ke materi. Seru ya? Seru. Ya, gini aja ya. Sistem. Ya, ini aneh. Ya, terakhir sebelum refleksi. Ada kuis, mau maju satu orang?
Gamenya tentang apa ini? Teka-teki. Iya. Kita tadi ada asesmen awal, ada asesmen ya asesmen. Kira-kira ada yang bisa jawab masuk satu orang? Info. Oke, benar. Nomor 4, sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple. Apa sebutannya? iOS. Oke. 5, perangkat lunak atau perangkat pada programmer pada komputer. Sebutnya apa? Lengkap nggak boleh, Pak? Ya boleh, terserah kamu dah. Kamu mau jawab yang mana? Ayo. Ya, jangan disentuh ya. Rin. Printer, oke. Siapa lagi? Alma? Seregar? Ayo. Akbar? 9. Apa pertanyaannya? Perangkat input yang berfungsi sebagai menggunakan kursor. Mouse. Iya benar. Mouse. Coba ayo. Ya tikus. Oh. Word. Ya ini apa? Contoh aplikasi pengolahan data. Oke. Oke, ya yang lain. Ayo. Ya boleh lagi. Cepet ayo. Nomor 3. Bagian yang disebut sebagai otak komputer apa? Otak komputer apa? Otak komputer? Biasa orang programmer nyebutnya apa tadi? Prosesor. Iya, coba. Ya, cepet ya. Ini kok kayak C ya? Oh, Gimana sih? Mana nih, Pak? sor. Bahasa Inggris ya? Proses. Ya, cepet. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Software. Oke. 2 lagi, 6. Istilah untuk pengguna atau perangkat komputer. Ya. Brain. Tinggal 1 atau lagi. Memori yang menyimpan data sementara. Tadi apa? RAM. Keram ya. Keram kaki. Ya, RAM. Oke. Boleh hapus semua? Boleh. Oke, terakhir sebelum ke Bapak mengakhiri pembelajaran, masih di komputer Bapak minta refleksi ya. Refleksi apa maksudnya? Ini. Bapak akan ngirim linknya. Refleksi pembelajaran hari ini ya. Kira-kira apa masukannya ya? Apa yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini? Apa pelajaran penting dari pelajaran ya? Bapak kirim linknya, nanti kerjakan, nanti akan tampil di sini. Ya. Sekarang Bapak kirim. Tar dulu ya, pulangnya. Ini Bapak kirim. Kelompoknya mana ini dia? Pakai Padlet ya. Boleh lewat HP, boleh lewat komputer. Isi. Bapak minta refleksi. Di sini ada pertanyaan. Coba kamu refleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang paling berkesan? Tulis ya. Sebelum di-input, tulis nama dulu. Nama kamu siapa? Ya, silakan. Apa yang kalian pelajari di bab ini? Di-input ya. Di-input dulu. Ya. Di-input dulu. Ya, ada 3 orang, 4 orang, 5 orang yang bergabung. Sudah ada 4 orang yang bergabung. Di-input dulu ya, Bapak minta refleksinya. Apa yang kalian pelajari di bab ini? Kesulitan apa yang kalian
saat KBM pada bab ini? Hal baru apa yang kalian ketahui? Apa yang menyenangkan? Rizky Serga sudah mulai. Ya. Kasih nama, baru tulis. Ya. Oke, diisi hanya 2 aja ya. Bagian 1, 2, 3 aja. Biar kita mau selesai. Oke. Ini nggak apa-apa ya. Hanya masukkan aja. Oke, ya selesai ya. Bapak mau sudah. Oke, terima kasih ya. Dikit Bapak mau menyimpulkan sebelum Bapak mengakhiri pertemuan hari ini. Ini, tadi kita belajar tentang sistem komputer ya. Sistem komputer ada 3, ada apa aja? Hardware, software, firmware. Ini, Bapak pesan gini. Di Indonesia, kamu tahu kemarin Indonesia sudah dibobol datanya? Ya, tahu ya? Indonesia itu tidak kekurangan uang buat beli hardware yang mahal, ya, benar. Indonesia duitnya cukup. Indonesia juga tidak kekurangan duit buat beli software yang canggih, biar menghadang virus bisa, ya. Tapi Indonesia kekurangan apa? Brandware penggunanya masih bodoh dengan teknologi. Gini, pesan Bapak, kamu kan sekarang sekolah jurusan perkantoran, nanti ingin kerja di kantor-kantor besar ya. Bapak doakan. Pesan Bapak gini, ketika kamu bekerja di kantor besar, kamu jangan dengan teknologi, jangan masa bodoh. Kamu harus update dengan teknologi. Jangan sampai kamu kerja di kantor besar, gara-gara kamu salah ngeklik. Ada orang kirim email, kamu salah ngeklik. Gara-gara kamu salah ngeklik, perusahaan kamu bangkrut. Benar nggak? Gara-gara kamu gaptek dengan teknologi. Pesan itu Bapak. Canggih apapun hardware, sebagus apapun software, kalau brandware-nya tidak mendukung, ya cuma. Ya, oke, paham itu saja. Untuk akhir Bapak menyampaikan materi minggu depan tentang tadi kita tetap sistem komputer. Kita perangkat-perangkat minggu depan kita akan belajar tentang cara kerja komputer. Kayak tadi ada pertanyaan tentang apa? Printer dengan komputer, cara kerjanya. Nanti minggu depan Bapak ajarkan cara kerja komputer. Cukup sekian ya pertemuan hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak lupa nanti ada asesmen ya, asesmen akhir pembelajaran Bapak kirim melalui Google Form. Bapak kirim di WA, kamu kerjakan buat PR aja nggak apa-apa. Nanti dikerjakan. Oke, paham? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.